Hey yo, what's up dancer? It's Poppin Talking. What's poppin? Let's talkin bersama saya Jenis Eta dan Yusuf Sagita. Okay, now on the dance floor we have Jessica J. Yo, what's up guys? It's me, Jessica J. Peace bump dulu dong. Peace bump. Peace bump dulu. Wah, Ya. jauh ya gitu. Biar. Oh, kalau cewek gitu ya. Habis ini pakai hand sanitizer ya. Iyalah, Jangan megang-megang kita muka fist bump. guys. Karena kalau untuk high five sekarang sudah restricted sekali Iya. gitu ya di zaman sekarang. Jadi fist Bener-bener. bump gantian ya biar gak kaku. Kiss baik kalau nggak matanya dikit ya, ting kedipin aja. Iya. Kayak ala di klub ya kayak. Iya. Kode-kode. Kangen gak sih? Itu udah 2 tahun yang lalu ya guys. Bener banget, bener banget. Ya. Tahun lalu adem ya. Ya adem banget, mau rame-rame juga ya udah. Kangen vibe-nya, kangen apa namanya, kangen Cypher. seseruannya, kangen cypher-nya, kangen nari-nari nggak jelasnya kalau udah di atas jam 2 malam ya kan. Kangen mepet sama orang yang gini-gini terus bau keteknya kayak Iya. oh my god. Bener gak sih? Bisa. Bener kayak mau menghindar lagi asik ya kan ya. Gimana gitu jadi serba salah. Jessica James. Spility. James, lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Sekarang sih paling lagi sibuk apa ya musik. Permusikan sama kalau nari ada ngajar di beberapa tempat gitu. Oh gitu, iya. Nah, nari awalnya tuh kayak gimana sih Jens bisa masuk ke dunia nari gitu? Kayak karena kan setiap orang itu punya story behind ya kan, behind story apa sih story dibalik lah pokoknya intinya sosok pakai bahasa Inggris Di tuh, balik sosok Jessica Story J. behind. story behind. Oke, ini mulai narinya ya, bukan karir narinya kan? Iya mulai narinya bukan karir nari. Kalau mulai nari sih sebenarnya dari kecil, yang gue tahu ya, gue tuh dulu inspired banget melihat Michael Jackson sama film-film Bollywood zaman dulu kan lagi gede-gedenya kan, kayak Kuch Kuch Hota Hai, yang lain-lainnya, Muhabbatin gitu-gitu. Dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun. Yang gue bener-bener sesadar itu kalau gue sesenang itu Nari. passion nari gitu. Tapi sebenarnya ini ada rumor nih. Ada rumor dari nyokap bokap gue. Ini cerita ya, gue nggak tahu kalau bisa dipercaya atau enggak. Katanya tuh pas gue masih bayi banget. Gue tuh kayak cuma 3 bulan apa 5 bulan baru abis lahir gitu. Gue tuh lagi nangis. Nyokap gue lagi gendong. Radio nih lagi kayak ada lagu gitu yang lagi play. Gue nangis tiba-tiba radionya nyala, katanya gue pumping badan gue. Dan gue berhenti nangis. Literally kata nyokap gue kayak gitu. Oh, wow. Dia bingung awalnya. Oh dia berhenti nangis pas lagunya buka terus dia kayak on beat gitu pumping badan gitu. Gue kira hit the wall. Bukan belum zamannya. Belum zamannya. Literally. Terus buat bokap gue ngeh terus dia kayak pelanin lagi musiknya. Gue berhenti, terus gue nangis lagi. Itu sampai berapa kali dites. Pas gue nangis lagi, habis itu di play lagi gue berhenti terus begini. Katanya itu sampai 3 kalian dan itu berhasil. Terus langsung disitulah nyokap bokap gue nggak, oh ini bakal jadi seni nih gitu. Dia akan masuk ke seni atau enggak nari. Wow, jadi memang sudah ditunjukkan gitu ya sejak dini gitu ya. Born to dance ya. Born to dance ya. Cakep. Dan apa namanya memang perjalanan itu kan kalau misalkan memang James bilang dari kecil itu sebenarnya proses menuju ke apa namanya proses menuju ke komunitas and then industry and then terus sekarang music tuh bisa bisa lebih di expand lagi nggak nih ceritanya? Karena kalau misalkan kita tiba-tiba and then just suka and then tiba-tiba kita join komunitas kan kayaknya nggak mungkin karena harus ada inspirasi biasanya. Betul. Kan kayak lu ngelihat siapa nih kayak tadi kan Michael Jackson dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa lebih di gue dulu emang awalnya dari ngelihat Michael Jackson kan. Abis itu masuk sekolah itu dari TK kindergarten itu udah mulai ada extra curriculumnya, sorry guys, curriculumnya itu kayak nari kan, kayak disco gitu judulnya. Iya. Terus di situ aja gue udah mulai merasakan bahwa gue bisa bikin gerakan. Itu gue masih kecil, umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Terus gurunya tuh yang kasih gerakan kan yang simple banget gitu. Terus tiba-tiba dia kayak stuck. Dia stuck kayak nggak ada ide. Oke, kalian coba ada gerakan yang bagus nggak kalian gerakan ini, nanya ke anak-anak.
gue kan orangnya kayak yang pendiam yang suka di corner gitu, literally gue nggak bisa yang blend in kecuali gue nyaman gitu kan. Sampai sekarang juga actually. Tapi terus gue kayak gini, gue diem, nggak ada yang gerak, pada malu semua kecuali gue tiba-tiba gini. Gue inget banget gerakan gue gini. Ingat banget itu pas masih kecil, itu benar-benar memori iya, banget. Benar. Gini. Terus dia kayak gurunya kayak, "Oh ya, itu bagus Jessica." Pakai ya gitu, in English ya. Itu bagus Jessica, pakai yang itu ya. Oke. Gue langsung dalam hati itu bangganya kayak apa tau enggak? Deg-degan. Iyalah. Di situ gue mulai umur 5 tahun baru udah mulai koreografi, guys. Oke. Wow. Udah di situ langsung ke SD sama SMP, primary school sama secondary school. Oh ya, gue sekolah di Singapura by the way. Iya, itu Jessica dia. Jane tuh half Jessica Singaporean. Jane, Yes, ya. half Singaporean. I'm born in Singapore, baru pindah ke Indonesia tuh 2012. Jadi gue I nggak see. pernah sekolah di sini sama sekali. Paling gue taunya Oke. sekolah-sekolahan dari sinetron gitu. Iya. FTV-an gitu. Yang lagi hits yang mana Iya, gitu ya. iya. Terus balik lagi, primary school, secondary school itu traditional Malay. Iya. Melayu tradisi. Iya. Oh itu primary school aja. Secondary school mulai tuh ke modern tuh yang kayak jazz, contemporary, Iya. terus salsa gitu-gitu. Nah itu extra curriculum di sekolahan. Nah baru abis dari secondary school mulailah ke street. Komunitas di mana gue udah tahu hip hop culture, di mana udah tahu segala macam street genres kayak wacking, popping locking, crump, terus kayak lady style, pokoknya koreografi gitu. Zaman dulu kan ada urban choreography, Iya, betul. sama LA style, lyrical gitu kan. Iya. Masih banyak banget style-style yang dinamain yang baru gitu. Itu gue seneng banget untuk mempelajari semuanya. Nggak pernah yang gue kayak, aduh gue nggak suka yang ini, gue nggak mau gitu. Okay. Even ballet aja sebenarnya pengen belajar tapi nggak ada ininya, nggak ada networknya, kayak nggak ada orang yang bisa. Cuma benar-benar street banget. Gitu. Nah dari situlah mulai terus. Di mana nyokap bokap gue pindahin gue ke Indonesia karena mungkin mereka sudah tahu nih kalau gue mau hidup di Singapura gue harus bisa bisnis. Kalau misalkan gue nggak ke bisnis, I'm gonna be broke forever gitu, ngerti nggak sih? Iya. Kayak di sinilah bisa gue memperluas passion gue gitu, yaitu nari. Di situ baru gue sadar, tadinya gue kayak ngapain sih ngepindahin gue kayak harus berteman sama orang baru lagi, di sana gue udah tahu ini itu gitu. Ternyata udah mulai audisi di sini kok udah sangat terbuka gitu. Oke. Tapi untuk kayak sosok figur ada nggak sih sosok figur komunitas di komunitas gitu ya, sosok figur seseorang yang memang bikin Jessica Jane tuh kayak wow gitu. Tapi BTW pertama kali join scene itu berarti di Singapura dong? Di Singapura. Nah siapa nih? Karena banyak banget kan dancer-dancer Singapura yang hits banget. Gitu. Yang gue tahu sih di Singapura sebenarnya teman-teman gue nggak begitu look up to someone in Singapore karena itu literally teman gue semua. Tapi gue look up to somebody in America gitu yang kayak Lal Beniga, terus Dulu Rihata dari Jepang. Terus kalau di komunitas street Crump itu Tight Eyes, itu yang the creator of the Crump. Gitu. Terus yang lain-lain banyaknya kayak the couple itu kok Kahana Gami. Siapa? Kioni Madrid. Iya, Kioni Madrid sama Kioni Mariel. Madrid sama Mariel Madrid. Yeah. Banyak sih, tapi itu yang kayak highlight yang teratas yang gue look up tuh sih kayak that's why I love everything because they have different styles gitu. Iya benar. Jadi gitulah. Terus Crump, kenapa gue jatuh cinta sama Crump? Karena itu kayak power. Gue bisa power tuh dari situ, ngerti kan? Ya. Core-nya terkuat itu I can say that can be the most powerful movement in any other style. Ya. Kalau kontemporer kan tahan Hold. gitu. Kalau ini memang kayak keluarin semua amarah lo, makanya dibilangnya kayak angry movement, but it's actually not, it's just an emotional movement gitu. I see. Tapi memang jujur sih, kalau misalkan Sagi pribadi memang kenal Janes ini adalah dikenalnya memang dari scene Crump-nya gitu ya. Karena jarang banget gitu perempuan yang ngambil genrenya ke situ. Paling mentok itu untuk dari community biasanya tuh kalau untuk ladies tuh either lady style, bener-bener lady style atau whack. Whacking. Gitu. Itu benar lady Iya, like itu gitu. benar-benar kesana gitu kan. Nah, seorang Jessica Jane nih muncul nih come up dengan genre yang
Waduh, ya. Ini kalau udah ketemu battle nih, wah, ya, wah. Minum dulu guys. Iya. Ya, jadi ya apa namanya? Ya itu dia juga tadi kan karena milihnya memang karena power dan segala macam gitu ya. Tapi itu affecting gak sih sampai ke sekarang James punya karir, James punya kegiatan yang memang udah ada apa namanya terjadwal gitu ya, kayak ngajar kan pasti terjadwal gitu. Terus kalau nari industri pun memang kayak terjadwal. Itu ada ininya nggak sih? Ada. Dimana kan kalau kita mau ambil semua style atau semua komunitas kan harus bisa balance ya nggak sih? Yeah. Nah aku jadwalin pastinya kayak kalau session di street crump itu misalkan setiap Selasa malam atau Selasa siang sampai malam gitu kita kumpul gitu, kita latihan di situ bareng. Terus kalau misalkan ngajar juga ada jadwalnya gitu sih, tergantung. Kalau misalkan ada industri, ada panggilan, ya akan bisa diatur juga gitu. Milih-milih nggak sih? Gimana milih-milih? Milih-milih nggak sih kalau untuk industri ini? Ya. Tergantung. Oh, tergantung. Misalkan kalau sesuai nih ya, maaf spill the tea dikit ya. Kalau sesuai dengan pekerjaannya dan pemasukannya, ya ambil. Apapun itu ya? Apapun itu. Yang berhubungan dengan nari pastinya? Berhubungan dengan nari, nggak ada milih-milih. Nggak milih-milih berarti? Ya mungkin sekarang ini udah agak diperketat karena gue udah masuk ke music label kan. Udah nggak bisa sembarangan ngiringin brand penyanyi, image. Brand image. Iya. Kecuali dulu kalau Agnes Mo masih nggak apa-apa gitu. Oke. Gitu. Kita datengin aja Pak ke sini. Yes. Cuan guys, balik lagi cuan. Ya. Dan tadi jadwal udah, perjalanan dia untuk nari pun udah gitu. Terus mungkin gak sih nanti untuk kedepannya pengen bikin apa lagi gitu selain music gitu, keinginan James? Keinginanku sebenarnya ini lagi proses banget ya, mungkin memang lagi awal-awal banget. Kita lagi punya talent nih yang masih underrated lah, masih kayak murid-murid gue yang mungkin berpotensi untuk ada di depan kamera banget gitu, ngerti kan? Untuk jadi talent kita untuk apapun, kayak kita bisa dibilang kayak manajemen atau agensi kecil-kecilan gitu. Pengennya Red Girl kan aku udah punya dari lama gitu, mempunyai company. Nanti akan benar-benar di officialkan kalau itu benar-benar seorang agensi dan manajemen. Pengennya sih lebih besar ya, insya Allah. Iya, amin ya, kita pokoknya bangun scene dance di Indonesia ini jauh lebih besar lagi gitu ya. Dan BTW nih, pengen nanya gitu, music. Kan udah ngedengerin lah ya, kita udah nonton juga video klipnya yang terbaru gitu. Terus apa namanya, dari segi genre kan tadi timpang banget gitu loh. Maksudnya kan kalau Krump itu biasanya menggunakan music yang cenderung hard gitu ya. Iya, hard. And then pada saat Jessica James memutuskan untuk bermusik gitu ya, memutuskan untuk mencoba untuk bermusik nih, berkarya di musik, genrenya tuh beda lagi. Beda banget, gitu. iya betul. Itu influence itu dari mana tuh? Nah kalau itu sebenarnya influence-nya awalnya gue nggak pernah berpikir untuk masuk ke musik apalagi nge-rap gitu, nggak ada gitu, sama sekali nggak ada. Tapi suka menikmati lagu-lagu rap dan hip hop dari dulu. Makanya kan gue suka yang kayak ala-ala katanya gerakannya swag hip hop gitu, swag hip hop dari dulu. Terus kayak setiap gue ngajar tuh gue ada hitungan kayak 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 gitu. Dan juga ada juga yang gue kasih apa namanya, hitungan ke anak-anak gue tuh malah rap liriknya gitu. Jadi kayak ritme gitu ya. Jadi kayak di situ gue menghafalkan rap-rapnya Nicki Minaj atau rapnya siapapun lah yang musik yang gue lagi ngajar gitu. Makanya gue udah tahu on beat, terus udah tahu namanya rhymes gitu. Rhymes. Cuma memang masih banyak lagi gue belajar kan. Nah di situlah gue terinspirasi dari beberapa rapper-rapper luar seperti Nicki. Sekarang udah mulai ada kemarin-kemarin Cardi B lagi naiknya. Cardi B, sekarang Megan Thee Stallion gitu. Kalau yang dulu tuh Remy Ma, Missy Elliott gitu. Benar. Terus kalau cowok-cowok ada kayak Drake.
Terus siapa lagi ya yang baru-baru ini The Baby gitu-gitu. Iya, The Baby, betul. Kayak lagi ngikut-ngikut era sekarang nih yang kayak bisa dibikin bop banget kayak Bener. gitu. Ya, Jadi kayak ya, ya udah ya. dibikin bareng sama produser gue gitu. Oh, oke. Kalau misalnya Cramp karena itu hard, itu kan trap sama rock ya. Iya, Lagu trap trap rock. sama rock gitu kan. Makanya nggak banyak peminat karena itu emang susah untuk memahami dan menikmati musik tersebut gitu. Oke, Makanya itu segmented benar-benar ya. underground banget. Nah disitulah ya gue nggak expect any income, nggak expect anything. I just expect my skill to be more improved gitu. Oh, so you balance your activities between communities and also your Industry. things for survival, Things ya for gitu. survival, true. And then also in the music, ya. Jadi emang harus balance gitu ya tiga-tiganya. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir, Janes, kita kan punya hashtag nih. Oke, Because I dance. alright. Ya, itu kayak lebih kamu share aja sih sebenarnya because I dance. Kamu ngerasain apa gitu? Oh karena nari gue ngerasain apa? Ya. Iya. Atau apa achievement Or, apa yang yeah, udah anything. Oh oke. That you want to share. I think this is something that I'm proud of myself of gitu. Kayak gue jarang banget kayak ngomong kayak gini tapi gue kalau pikir-pikir kan gue orangnya insecure ya. I've been very insecure in my whole life. Kayak nggak bisa blend sama orang, but because of dance, like everybody knows me. Ngerti gak sih kayak if I don't dance, maybe I'm nobody sampai sekarang. Ngerti gak sih kayak no one will look at me at all. That's why I want to dance so well gitu. In my life. So That's one of the reason selain gue kayak suka nari banget. gila ya. Wow. Oh my god, ini kata-kata terakhirnya kenapa bikin gue jadi melo begini ya kan? I'm nobody if I'm not dance. Oh, boom. So, Janes, thank you for dancing with us today. Thank you ya. so much, guys. Dan pastinya buat kalian juga jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol notification. Ya, jangan lupa juga follow kita di sosial media kita semuanya ya @danceiconid. Oke, James, thank you so much for dancing with Thank you us. so much. Now, Eta pamit. Sagi pamit. Jessica Jane juga pamit. Oke, see you guys. See you. Bye.